Jadi nanti Iya, setiap soalnya pekerjaan menunjukkan originalitas dari pembuatnya begitu ya. soalnya punya saya username-nya langsung pakai nama sendiri. Oh gitu ya, bagus kayak gitu. Nanti kalau sampai minggu depan, kalau sudah jadi belum itu? Sudah. Oh, sudah. Ya minggu depan tetap masih saya kasih kesempatan kalau ada yang belum bisa dan lain sebagainya itu kita diskusikan minggu depan ya. Iya. Kalau yang sudah ya nanti minggu depan diskusi soal itu ya, laporannya sama pengirimannya saja. Ya, berarti ini tinggal bikin laporan saja, Pak. Ya laporannya ya, tahapannya syukur-syukur itu loh. Kalau ada problem solvingnya itu bagus sekali kalau dilaporkan di situ ya. Baik, Pak. Biar nanti ketika dibahas itu nanti ada semacam historinya itu ya atau ceritanya bagaimana tahap-tahapannya ketika ada permasalahannya itu apa yang perlu dilakukan begitu ya. Jadi itu kan bagian dari istilahnya kan itu ya pengetahuan begitu ya. Pengetahuan itu sebenarnya ya pengalaman itu sendiri gitu kan. Oke, saya lanjutkan penjelasannya ya biar nanti seandainya sudah mengerjakan pun tambah jelas lah. Oke, mulai saya matikan lagi untuk suara dari teman-teman sekalian. Saya lanjutkan penjelasannya ya. Oke, tadi ini lanjutan ya. Jadi nanti penjelasan dari kode di atas ya. What happens here is we first create the post request in our script ya. Jadi yang terjadi di sini adalah kita membuat request post pertama dalam script kita ya. Our login from action is to out. Jadi nanti form login kita, aksi dari form login kita adalah out ini ya. So we need to use that here after and we create two variables ya. Jadi nanti sedianya kita menggunakan di sini, setelahnya we create kita membuat dua variabel ya. One for the username and one for password ya. Jadi satu untuk username dan satunya untuk passwordnya. Jadi nanti disimpan dalam variabel yaitu username dan passwordnya. We then check to see if the username and password exist. Jadi kemudian dicek apakah username dan passwordnya eksis ya. Ngeceknya itu di sini ya. Apakah username dan passwordnya eksis ya? Ada gitu ya. Kalau ada nanti dilanjutkan ya. Nah, setelah mengecek eksis itu ya. If they are query our MySQL table accounts ya. Setelah itu ya kita mengquery ya, bahasanya di sini seperti itu ya, mengquery ke tabel accounts ya, and check to see if the details exist in the table. Kemudian mengecek setelah di-input enggak, kalau di-input kemudian dicek ke query-nya. Kalau query maksudnya nanti dicek ke tabelnya. Jadi setelah dicek ke tabel kalau masih oke, kalau datanya ini oke, kemudian di tabel oke, maka yang perlu dilakukan adalah membuat sesinya ini ya. If the result returned from the table exists, we create two session variables. Ya. Ketika nanti di tabel menginformasikan bahwa eksis ya, datanya eksis ya, sama dengan yang ada di tabel, maka kita membuat sebuah sesi variabel ya. One to determine if the client is logged in and the other will be their username ya. Satunya ya. Jadi kita membuat variable session ya di sini istilahnya ya. Yang pertama untuk memastikan untuk mengecek ya istilahnya ya. Bahwa kliennya itu sedang login, kemudian yang kedua ini hanya menyimpan username-nya saja. Karena ini sesuai dengan aplikasi populer. Ketika kita login dalam sebuah aplikasi web atau sebuah aplikasi apapun ya, itu kan ketika login mereka bisa menampilkan itu ya informasi username atau nama kita gitu ya. If no results are returned, we send to the client an error message ya. Jadi nanti ketika tidak menghasilkan ya, tidak ada di tabel maksudnya ya, maka kita akan menampilkan pesan error ya di sini pesan errornya ya. This message will let the client know they are entered the wrong details. Jadi nanti pesannya adalah bahwa
klien atau pengguna aplikasi itu memasukkan nama yang salah atau password yang salah. If everything went as expected and the client logs in, they will be redirected to homepage ya. Jadi nanti kalau sesuai ekspektasi ya, sesuai perkiraan dan klien logs ya, maka dia akan diarahkan ya ke homepage ya. Jadi kalau benar dia akan di redirect ke sini ke halaman home. The homepage we can handle with the another get request ya. Jadi nanti home-nya bisa kita tangkap melalui itu ya metode get ya. Jadi nanti ini kan diarahkan ke home, kemudian nanti di sini bisa kita tangkap menggunakan get ya. Kemudian app get home function request response if the request session logged in ya. Jadi di sini menangkap itu ya dari link sebelumnya ya. Jadi nanti dari redirect ke sini, kemudian diarahkan ke sini, kemudian dia dicek apakah request session logged in ya. Jadi karena tadi ketika ini benar, dia diisi true, maka posisinya harusnya adalah logged in ini itu ya bernilai true. Kalau bernilai true, dia akan menjalankan ini ya program yang ada di dalam kurung kurawal ini ya, antara ini sampai ini ya. Request send will come back ya, plus request session username plus ini ya tanda seru ya. Jadi sebenarnya ini bisa juga kita memanggil sebuah halaman HTML ya. Tapi kalau HTML tentu harus menggunakan template engine ya kalau mau menampilkan namanya. Else ya, atau jika tidak ya, artinya kalau ini iya, kalau ini tidak ya. Response send ya, please login to view this page. Ya. Jadi kalau tidak, ya silakan nanti tampilkan pesan saja, silakan login untuk melihat halaman ini ya. Dan respond ends ya. Jadi dalam sebuah route Node.js selalu ada respond ends ya. Our application needs to listen on a port for testing purpose. We'll use port ini ya 300 ya. Jadi nanti seperti biasa kita app listen 300 ini ya. And to run our web application, we can run to following commands ya. Node login.js. Nanti seperti biasa bisa dijalankan dengan perintah node login.js in command from our console ya. This will start the server if we enter the address ya, localhost 300, it shall display our login form. Jadi nanti ketika mau menjalankan silakan ketikkan aja perintah seperti kemarin itu ya di Visual Studio Code node login.js ya. Kemudian akses di halaman web kalian dengan alamat ini ya. Kemudian semestinya akan menampilkan form login ya. Jadi untuk login.js-nya versi lengkapnya bisa dilihat di sini ya. Nanti silakan dipelajari detailnya ya. Oke, kesimpulannya ini sedikit saya jelaskan soal kesimpulannya ini ya. That's about all we need to do for a basic login system. Remember, this is only a basic solution. I wouldn't recommend using it for production processes. It recommended you look into more Node.js modules. For example, the password field in this tutorial are not hashed. It requires a separate package ya. Jadi ini adalah itu ya cara kerja login dasar ya, sangat dasar untuk keamanannya belum detail ya. Terutama di sini yang disebutkan adalah untuk passwordnya belum menggunakan hashing ya. Jadi nanti passwordnya sudah masih kelihatan semua ya. I hope you enjoying this tutorial ya. Oke, ini ucapan terima kasih dari pembuat panduannya ya. Oke, saya kira itu penjelasannya. Jadi nanti kalau yang sudah bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, mudah-mudahan penjelasan tadi membantu untuk teman-teman untuk mengerjakan ya. Oke, mungkin untuk penjelasannya sampai di situ ada yang perlu ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau belum semua ya. Oke, kalau belum semua, silahkan segera dikerjakan, itu ya. Ya nanti ya santai ya. Ini situasi corona, gak santai aja, jangan stres, gitu ya.
Tapi sebaiknya ada progres atau perkembangan gitu ya. Itu saya kira cukup mudah karena sebagian besar sudah dikerjakan pada aplikasi CRUDS, hanya ditambah fitur sessions-nya saja. Itu bahkan Mbak Anissa Octavia itu sudah selesai ya. Nanti yang lain-lain bisa speak sama Mbak Anissa Octavia itu ya. Oke, karena ada pertanyaan, perkuliahan akan saya akhiri. Saya buat untuk closing-nya itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya secara online dalam perkuliahan pemrograman klien server 2. Silahkan kerjakan tugasnya dengan santai tapi tetap progresif ya. Ada tahap-tahapan atau perkembangan pengerjaannya ya. Saya himbau buat teman-teman tetap ikuti instruksi dari pemerintah, yaitu tetap bertahan dulu di rumah sampai situasi benar-benar kondusif. Jaga kesehatan, hindari stres, dan jaga gaya hidup yang higienis ya. Untuk presensinya silakan itu ya dilakukan di Siakat, ya, nanti saya cek kemudian akan saya masukkan ke presensi. Perkuliahan diakhiri. Iya, Pak. Selamat malam, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Baik, Pak. Ya, Pak.